Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda di channel Ayo Les. Adik-adik, ini merupakan jawaban dari request adik-adik yang meminta untuk adanya pembahasan part kedua untuk soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Satuan Pendidikan Tingkat SMP SLTP kelas 8 semester genap. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video pembahasan di atasnya, soal nomor 1 sampai soal nomor 20, silahkan langsung masuk ke channel kakak dan dicari atau langsung diketikkan di pencarian YouTube, itu nanti akan keluar. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 21. Nusantara merupakan tempat berlindung dan tanah air yang wajib kita bela dan pertahankan. Oke. Sebagai seorang pemuda dan pemudi, jangan sampai kita biarkan Nusantara ini terpecah belah akibat serangan asing maupun karena ulah kita sendiri. Aspek tersebut merupakan aspek dalam Sumpah Pemuda titik A1 tanah air, B1 nusa, C1 bahasa, ataupun D1 bangsa. Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Ya, ini merupakan satu tanah air Nusantara kita. Keywordnya ini ada tanah air ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Makna kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda adalah titik-titik. Apa adik-adik? Ya, yaitu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang do, mengakui bangsa Indonesia. Soal nomor 23. Ikrar Sumpah Pemuda adalah hasil keputusan dari kerapatan tanggal 28 Oktober 1928 dalam titik-titik A. Kongres Pemuda, B. Kongres Pemuda 1, C. Kongres Pemuda 2, ataupun D. Rapat Pemuda Indonesia. Apa jawabannya adik-adik? Ya, yaitu adalah Kongres Pemuda kedua. Soal nomor 24. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dalam masa kemerdekaan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai titik-titik antar suku. A. Bahasa negara, B. Bahasa pengantar, C. Alat edukasi, D. Alat komunikasi. Apa jawabannya adik-adik? Ya, yaitu adalah alat komunikasi. Lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan kalimat di bawah ini. Nah, ada pernyataan nih. Kalimat di atas merupakan contoh pengamalan Sumpah Pemuda yang mengandung nilai titik-titik. Nah, oke, ini mau menjenguk orang sakit, 2. Saling membantu dalam kebaikan, 3. Tidak mengejek orang lain. A. Kerukunan, B. Kerjasama, C. Cinta damai, ataupun D. Tanggung jawab. Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 26. Petikan dari Insinyur Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuangkat Gunung Kelut, dan 100 orang pemuda, maka akan aku ubah dunia. Kalimat di atas mengandung makna perubahan daerah, perubahan berbagai daerah tergantung. Oke, jawabannya adalah apa adik-adik? Perubahan di berbagai daerah tergantung pada potensi pemuda. Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Iya, adalah yang do. Pemuda adalah tulang punggung penentu masa depan bangsa Indonesia. Lanjut ke soal nomor 27. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu titik-titik. A. Sejarah, A. Sejarah agama, kepanduan bahasa dan kemauan, kurang tepat ya. B. Sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan, yaitu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 28. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena titik-titik. A. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. B. Pengalaman sejarah, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat selama 350 tahun. C. Sebagai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan menjadi kokoh dan kuat. Oke, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 29. Garuda merupakan lambang negara
Republik Indonesia. Di dalam perisainya terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila. Simbol rantai pada lambang Garuda Pancasila yaitu titik-titik. A. Hubungan manusia satu sama lain. Oke, jawabannya adalah yang A. Kesatuan bukan, cahaya roh bukan, do bukan. Kita lanjut ke soal nomor 30. Fungsi bahasa Indonesia ditunjukkan pada nomor titik-titik. A. Oke, kita baca ya satu persatu. Bahasa resmi kenegaraan, oke. Pengantar pendidikan, oke. Ini bukan komunikasi internasional. Pengembangan budaya nasional, oke. Transaksi itu oke. Sarana ini oke. Media massa oke. Jadi jawabannya adalah kecuali 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3, oke. Do jawabannya. Kecuali 3, angka 3. Kita lanjut ke soal nomor 31. Salah satu contoh semangat dan komitmen bangsa kita adalah A. Membiarkan para petinggi negara untuk berjuang sendiri, B. Terus-menerus dan pantang menyerah untuk membela tanah air, C. Melakukan demonstrasi untuk petinggi agar memperjuangkan tidak menyerahkan segala urusan, bukan. Ya, jawabannya adalah yang B. Terus berjuang dan pantang menyerah untuk membela tanah air. Soal nomor 32. Contoh perbuatan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan yaitu A. Ikut kerja bakti di sekolah, kurang tepat. Sekolah ya gotong royong berbagi jalan, kurang tepat. C. Membantu korban bencana alam. D. Mobilisasi umum bila negara dalam bahaya. Oke, jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 33. Bagi seseorang pelajar, sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara antara lain titik-titik. A. Melaksanakan kakak cek lagi nomor. Oke, nomor 33 ya sekarang. Bagi seorang pelajar, sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara antara lain titik-titik. A. Giat belajar demi kepentingan keluarga, bangsa, dan negara. Oke. Jawabannya adalah yang A. Tugas seorang siswa, masih seorang siswa pelajar. Kita lanjut ke soal nomor 34. Manakah di bawah ini yang merupakan sikap menjunjung tinggi nilai ketuhanan? A. Memaksakan agama, bukan. Tidak ada toleransi, bukan. Menghalangi orang lain untuk melaksanakan kewajiban, tidak. Yaitu yang D. Membina kerukunan antar umat beragama. Soal nomor 35. Rasa kecintaan dan kesetiaan seorang pada tanah air dan bangsanya, kekaguman pada tata cara kebiasaan, kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya, dan sikap dharma demi kesejahteraan bersama merupakan pengertian dari titik-titik. A. Patriotisme, B. Demokrat, C. Nasionalis, ataupun D. Pahlawan. Ya, jawabannya adalah yang C. Nasionalis. Kita lanjut ke soal nomor 36. Equality before the law mengandung makna A. Hukum yang lebih rendah harus mengacu pada hukum yang lebih tinggi, bukan. C. Setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di depan hukum. Oke, equality, persamaan di depan hukum. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 37. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. A. Jujur, B. Toleransi, D. C. Disiplin, ataupun D. Religius. Kira-kira apa jawabannya dikit? Ya, jawabannya adalah yang D. Religius. Kita lanjut ke soal nomor 38. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. A. Religius, B. Jujur, C. Toleransi, ataupun D. Disiplin. Ya, jawabannya adalah yang C. Toleransi.
Kita lanjut ke soal nomor 39. Terjadinya musibah bencana alam di beberapa daerah beberapa waktu lalu telah membuka mata kita betapa penting uluran tangan kita bagi para korban. Arti penting munculnya sikap untuk berbagi dalam peristiwa tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Melatih rasa empati dan merasih rasa simpati dan empati atas penderitaan orang lain ya. Ini bukan membiasakan diri. Oh, bukan. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 40. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan air Indonesia. 2. Kesiapan sosial budaya, menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan ketahanan nasional. Sikap dan perilaku menjaga NKRI ditunjukkan pada nomor menciptakan ketahanan nasional. Oke. 4. Terus ada lagi kesiapan sosial budaya, kurang tepat. Menjaga kelestarian lingkungan, kurang tepat. 1 dan 4 apakah ada? Iya, jawabannya adalah yang D. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Dan di sini ada soal uraian, silahkan di screenshot, dicari jawabannya sendiri ya adik-adik. Namun bagi adik-adik yang merasa kesulitan, silahkan tuliskan di kolom komentar, minta dibahas soal uraiannya. Akan segera kakak buatkan secepat mungkin. Baiklah, terima kasih, semoga mendapatkan nilai yang maksimal pada ujiannya besok. Kakak akhiri, akhirul kalam.